Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobor atau channel Ngobrol Horor ini. Betul. Masih bersama kami berdua. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Bro Oganya lagi sibuk naik gunung soalnya. Jadi ya sementara ini gitu ya. Ada Riam Biru sama Bro Ayung. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah hadir, udah masih nyempetin waktunya buat nengokin kita-kita ini. Terima kasih banyak atas support, atas dukungannya apapun itu. Bro Ayung, monggo langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih Bang Biru atas tadi kesempatannya ya. Saya langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita boleh. Ya, ini ada cerita dari Mas Purwanto. Mas Purwanto itu orang Jatibarang, Brebes. Orang Jati, di sana ada sebuah daerah yang namanya Jatibarang. Deket ya? Dekat tempat ini, dekat perkampungan kami, dan di sana itu identik banyaknya itu ya tebu-tebu, sama ada pabrik gula juga. Karena nanti ada. Itu masih beroperasi nggak sih pabrik gulanya? Udah enggak? Kayaknya sih enggak, kayaknya gitu ya. Mas Purwanto itu adalah seorang pria 40 tahun. Dia punya satu anak perempuan. Anaknya udah agak gede, SD kelas 4 gitu ya katanya. Cuman memang di masa 2 tahun yang lalu pernah ngalami titik terendah dalam hidupnya. Dia kalau ngomong seperti itu. Emang sebelumnya nggak pernah rendah lagi gitu? Mungkin di titik itu kayaknya nggak ada yang nolongin, nggak ada yang mau tahu seperti itu. Mungkin akhirnya udah rendah banget lah pokoknya. Soalnya saya biasa enak mas. Ya dulunya sih nggak enak, tetap babat alas, usaha ya dari kecil dulu terus berangsur gede. Kemudian waktu itu memang tadinya kan saya seorang pewarteg katanya ya. Istri biasa kadang wirawiri di Jakarta, banyakan di rumah momong bocah ya kayak ibu-ibu rempong yang lain nganter ke sekolah dari TK mulai itu ya. TK sampai SD itu pokoknya sosialitas seperti itulah. Nah, pas di tahun tersebut saya itu bisa dibilang ada sedikit masalah. Tempat saya itu ngontrak diambil sama yang punya, didagangin dagang yang sama. Saya itu mau nggak mau harus terdegradasi katanya seperti itu. Akhirnya pulang kampung, saya cuma punya harta itu mobil aja masih kredit. Xenia begitu ya waktu itu. Terus ada sedikit tabungan, saya usaha ikan, lele, ikut-ikutan sama petunjuk teman, gagal. Ayam gagal. Yang berhasil itu usaha petelur puyuh. Tapi buangnya yang kedur mas, malah teleknya itu jadi masalah buat tetangga. Digoreng gitu nggak bisa gitu? Kebanyakan banyak banget. Kan bagi-bagi ke warga gitu. Iya ya, itu lebih bermanfaat. Kalau digoreng kayaknya baunya itu hilang, makanya caranya begitu. Apa? Iya, coba aja kawan-kawan yang itu ya ternak puyuh atau apa, itunya digoreng nanti kasih bawang dikit gitu biar baunya, tapi nggak usah dimakan. Nggak usah dimakan, itu biar menghilangkan bau aja. Iya, menghilangkan bau. Iya, nanti disemai di tanaman mungkin. Nanti bisa dicoba itu ya, siapa tahu loh. Dari ide-ide gila biasanya iya, jadi kaya. Nanti tak patenkan dulu. Itu akhirnya saya gagal semuanya, wis mentok-mentok. Akhirnya saya itu jadi kata si Mas Purwanto ya, itu dia jadi driver Grab. Waktu itu udah ada Grab apa belum, yang jelas driver online ya. Kemudian yang seperti itu namanya di kampung. Sementara tempat kami kan kalau alun-alun Brebes ya jauh ke sana, alun-alun Tegal ya apalagi. Yes, yang penting saya aplikasi hidup. Malah sempat-sempatnya itu bikin aplikasi tuyul katanya. Ada yang seperti itu ya, aplikasi tuyul. Saya kurang paham. Tetap aja kurang laku mas. Kurang laku wis, pokoknya hari-hari itu dapat ya buat rokok saya, buat ganti bensin. Istri itu jadi pendiam, jadi nggak mau keluar, sosialitanya itu ambiar semua lah pokoknya. Terus jadi kurang sama saya itu, jadi kurang perhatian. Saya nggak nyaman wis di rumah. Makanya daripada pulang nggak bawa duit, saya itu sering ngelamun, itu senderan, maksudnya di dalam mobil, HP-an itu di bawah pohon, deket-deket area-area yang ada ininya loh, area tebu. Di sana tuh banyak pohon-pohonan yang gede ya. Saya sering di situ. Pokoknya kalau misalnya siang atau misalnya pagi, saya di tempat-tempat ramai di titik tertentu lah. Tapi kalau misalnya agak sore, mungkin bagusnya pulang. Tapi saya mendingan enggak lah, istri saya begitu, apalagi mertua. Akhirnya lebih baik
tadi parkir mobil di tempat. Kalau di area sana kan walaupun jalanan itu banyak pohonan, terus banyak tebu-tebu, tetap agak rame begitu ya, nggak sepi banget. Jadi ya masih agak aman lah. Saya mesti di situ, di bawah pohon itu gede banget, entah ringin, entah apa. Saya ingat dulu kecil sering di sini waktu nyari tebu sama bapak. Jadi kayak honeymoon masa lalu, di situ saya tenang, kata Mas Purwono. Nah, hari-hari seperti itu terus istri saya semakin kurang respect sama saya, semakin menyesali keadaan begitulah ya, kurang harmonis hidupan kami. Yang jelek itu Mas, anak saya memihak istri. Jadi didoktrin benci bapak begitu loh. Ya saya jadi kalau mau pulang, kalau 2 orang di rumah, apalagi 3 sama mertua ya, semuanya di kuburannya ya saya nggak ada tempat. Ya mendingan saya di situ. Nah, ada ya namanya wong iseng-iseng begitu ya. Saya sering kadang-kadang buka ini pintu mobil begitu ya, tetap dibuka tapi saya di dalam. Siapapun yang lewat, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, saya nyapa kalau misalnya mereka ngelihat saya. Suatu ketika itu ada mbak-mbak cantik. Mbak-mbak cantik itu sore hari mungkin hampir maghrib banget lah. Dia pakai sepeda ontel. Tapi ontel yang wandu itu, yang banci itu loh. Ontel banci yang gak ada gelogor tengahnya itu. Dia itu lepas rantai. Lepas rantai. Saya tadinya kirain bapak-bapak yang arah dari depan sama mobil saya dipinggirkan. Tapi kok dia bukan di sebelah sana, tapi ngadep di sebelah kiri gitu kan, di bibir jalan. Ini buat wong kayaknya itu lepas ini ya rantai. Akhirnya saya mencoba membantu. Pas udah turun ternyata perempuan dan gadis muda, yang gak muda-muda banget lah, usia-usia 22, 23, cantik, pakaiannya sederhana banget. Dan saya itu kayak ser-ser gitu loh di dalam hati, kayak istri udah begitu di rumah ya, jadi tukmisnya keluar ngomongan-ngomongan yang bercanda-canda, godain sembari bantu-bantu begitu. Selesai diperbaiki, saya ada obrolan. Tuh nggak punya duit aja kayak gitu ya, gimana? Iya, nggak punya duit aja begitu, bakat alami sih. Akhirnya kan nyaman banget Mas, saya baru ketemu aja udah ngobrol enak banget, seakan-akan dia itu kayak kekasih saya yang udah lama saya tinggalkan gitu. Nah, sok-sokan begitulah, tupul banget ya Bi. Yang jelas itu saya waktu itu enak ngobrol, dan kemudian saya nanyain, Mbak kerja di mana, apa dari mana? Saya habis kerja dari Wetan mungkin arah Slawi atau mana ya. Wah, apa sih Mas nanya-nanya mau minjem ya? Mau minjem 100 gitu ya. Enggak sih, cuman saya nanya begitu, katanya dari kerja, terus pulangnya jam segini. Saya pulangnya jam segini terus. Besoknya saya tungguin, pokoknya saya mau hari-hari tapi dari kemarin-kemarin memang nggak ada. Kok bisanya kemarin-kemarin nggak ada? Katanya tiap hari lewat sini. Saya nungguin lagi lah di situ. Itu rantainya dibenerin akhirnya bisa. Dibenerin bisa. Besoknya rantainya nggak rusak. Tapi ya kayak gitu dari jauh aja udah ketuk misalnya si Purwono itu langsung keluar dari mobil, terus Mbak apa? Ya, rantainya nggak lepas lagi Mbak. Dilepasin rantainya sengaja kan. Nanti dibeturin lagi sembari ngobrol-ngobrol. Kita wis kayak hampir kayak bocah muda itu, kayak cinta-cintaan lah Mas di situ. Dan dia nggak pernah sekalipun nanyain saya itu punya istri atau anak, dan itu jangan pernah ditanyakan menurut saya kan. Saya nyaman kalau misalnya kayak gini terus. Seandainya saya punya duit, ini jadi istri nomor 2 dalam hati, jorok-joroknya saya seperti itu pikirannya. Nah dia itu juga nyaman sama saya ngobrol-ngobrol, dan entah ya udah berapa kali saya pertemuan. Sampean pernah masukin perempuan itu ke mobil apa enggak? Hampir katanya, tapi kan rame katanya begitu kan. Wes ada keanehan begini ya, apa itu akan menjadi jodoh saya kelak, kata Mas Purwanto. Setelah saya mengenal perempuan itu, saya itu grabnya rame Bi katanya. Jadi sering dapat order, tapi di jam segitu pasti sepi. Jam-jam gitu sepi, dan saya pasti ke tempat yang sama, kongko-kongko di bawah pohon, HP-an di situ, kadang-kadang di dalam mobil. Nanti si perempuan itu lewat. Namanya siapa Mas? Saya bilang namanya Wati, ngomongnya si Wati, namanya Wati. Tapi Wati siapa nggak tahu, dan saya nggak pernah nanyain itu orang mana, rumahnya di mana. Yang jelas pikirannya udah saru semua lah pokoknya. Kalau bisa nggak ada orang tuanya, terus ikut saya kontrakin seperti itu. Wes kan. Nah, saya rame, tapi yang aneh, kalau rame kan otomatis saya pendapatannya jadi banyak kan.
pendapatannya, saya duitnya jadi lumayan, ada penghasilan, ada apa. Istri saya kan aturan kalau disetorin dia seneng bisa sosial data lagi, bisa beli macam-macam lagi begitu kan. Tapi yang saya lihat istri itu tambah menjadi-jadi pemarahnya. Tadinya kan cuma diem ngambek, sekarang pemarah jadi uring-uringan. Dan yang saya lihat istri saya tambah sakit, entah itu pandangan sakit pilek kayak gitu atau ya, maksudnya sakit apa gitu? Enggak, maksud dari umbelen gitu. Umbelen polar enggak Bi. Jadi tadinya seger kayak yang alum, kayak yang rada kurusan. Orang yang ini pikiran mungkin. Tapi kan duitnya ada. Saya bisa dibilang dari semenjak saya itu jadi, kata Mas Purwanto ya, dari saya grab-graban itu, mungkin di bulan itu duit gampang banget lah. Dan istri saya sana mau buat apa, mau seneng-seneng terserah. Kalau misalnya minta anterin bapak, minta anterin suaminya ya kalau saya senggang, kalau enggak ya terserah. Tapi makin pemarah, makin kurus. Terus seringnya begini Mas, kayak penyakit dalam, kayak orang asma loh. Orang yang ini senggrek ginggikan Bi. Jadi ya alum, rambutnya kayak orang diurus. Saya lihat mandi hand body apa ya, itu banyak tetap pakai, tapi bukannya tambah jelek. Saya pikir tambah jelek lah. Satu saat ya, saya nggak ada curiga apa-apa. Yang jelas kalau lu tambah marah-marah, pernah di Jakarta kan namanya lu ya, kalau kamu sering marah-marah tambah kayak gini, saya nggak peduli, saya ceraikan, saya bakal mampir istri. Mungkin ini bakalan mau cewek yang sering lewat itu yang namanya Wati. Tapi ya nggak tega juga kalau lihat anak. Saya tetap bertahan. Suatu ketika saya kan pemuda udah bapak, tetap aja saya harus main sama teman-teman yang lain, tetangga-tetangga. Pernah saya itu main ke tetangga, terus mereka biasa malam-malam pada remian, pada apa. Saya sekali kan mampir, tapi karena kemarian sibuk dan banyak orderan, jarang banget saya mampir. Saat itu saya mampir, mandek seperti itu. Dia mengharap rokok-rokoknya biasa. Ini orang yang suka mampir di situ ya, gitu ya. Kayaknya itu yang lain. Tapi hampir seperti itu pekerjaannya mirip. Akhirnya langsung atret itu parkir ya, kemudian keluar. Nah, saya ikutan waktu itu belum ada, kurang satu lah, karena memang yang main kan harus 4. Saya malas-malas, saya ikut permainan tadi ya, main remian lah, ya nggak duitan, cuman buat bercandaan aja. Nah, salah satu temen itu Mas Ayung, dia itu yang nanya pemuda-pemuda ya, kalau kencing di dalam aja ada WC, kencingnya kan di kebun, ngelewatin mobil saya. Dan dia itu pas balik dari sana, dia ngomong ke saya cuman pelan-pelan, Pur, kayak gawa PL Pur, katanya seperti itu. PL itu pemandu lagu ya Bi. Kalau Pur, kayaknya bawa wanita di dalam kayak gitu. Wanita apa? Orang nggak bawa apa-apa. Yang bener ada perempuan di dalam. Ayuman, dia ngomong sama yang lain, itu cantik banget katanya, cantik banget, tapi kayaknya perempuan sederhana. Seperti tipenya saya Pur, katanya seperti itu, pede banget, seperti tipe saya. Beres. Pur, bisa Pur, sana, kamu jangan mainan, itu dibawa kemana kek, jangan sampai istrimu ketahuan, nanti repot, katanya seperti itu. Saya waktu itu tak pikir itu bercandaan bener-bener Mas Ayung, seperti ya teman ngeledekin gitu kan. Apa kamu itu punya ingon-ingon, katanya seperti itu. Punya ingon-ingon, punya hantu yang ngebantuin bisnisnya atau apa. Saya pikir itu cuman bercandaan. Kemudian 2 hari berikutnya saya bawa mobil, ada order dari seorang ibu-ibu ya. Terus waktu itu naiknya di daerah Slawi. Saya ketemuan di Bundaran situ ya, daerah Slawi. Terus katanya mau ke mana, ke stasiun Tegal begitu kan, pendek jalurnya, nggak terlalu panjang. Ya wis, nggak apa-apa, jangan nolak rezeki. Itu jatuhnya itu pas dilalai, pas di waktu biasa saya ketemu sama si Wati itu loh, perempuan itu. Tapi aneh, waktu itu saya biasanya kan saya tolak, ditolak itu ya, orderan saya pentingan si Wati, siapapun itu nggak ada yang penting kecuali Wati. Dilalai saya tuh nerima perempuan tersebut. Pas udah naik, kemudian sampai di stasiun, nah dia turun itu ngomong sama saya, Mas, lain kali kalau misalnya sampean bawa cewek
atau bawa siapa kayak cem-cemannya ngomong, saya kan jadi nggak nyaman, risih. Lu kok kaget tuh Yung, saya bilang gitu, cem-ceman apa Bu? Itu di belakang kan ada perempuan. Pinter ya nyarinya, jangan-jangan sampean selingkuhan, dibilangin macam-macam sama ibu-ibu itu katanya. Mana ada perempuan? Saya bilang, ada di belakang, nggak usah banyak omong lah, saya juga paham orang jalan ya biasa seperti itu. Saya malah dihakimi sama ibu-ibu tersebut, untung-untung tetap bayar. Akhirnya kan saya diem ya, saya nggak berani ngeliat di kaca, nggak nengok ke belakang. Perempuan itu turun, lama-lama saya penasaran juga, siapa yang ikut ya di belakang ya. Kemarin teman saya ngomongnya saya bawa PL, tadi penumpang ngomongnya ada perempuan di belakang. Emang ada perempuan apa enggak sih? Tapi enggak ngelihat kemana-mana, takut soalnya. Itu ada yang suaranya Mas, itu suara dehem gitu ya. Itu suaranya Wati banget pokoknya. Kayak Wati sih, dibilang begitu sama Purwonto. Tapi kayak Wati sih, itu nggak ada sautan apa-apa. Saya akhirnya pelan-pelan nengok ke atas begitu ya, ke kaca, nggak ada siapa-siapa. Saya nengok belakang juga nggak ada siapa-siapa. Jadi perasaan bersalah saya itu, bodohnya itu timbul, kayak oh iya saya udah ninggalin Wati. Biasanya kan kita ketemuan. Ada dari situ langsung sana ngidul di tempat yang sama di situ. Di sana itu udah nungguin sama sepeda-sepedanya si Wati. Ada rantainya? Ada. Yang nggak tahu, soalnya saat itu ada rasa bersalah, jadi nggak kepikiran rantai. Ya kan, tapi kalau tangkas ada, tangkas tutup rantai ya. Tapi kan itu bisa buat pura-pura kan. Buat apa? Buat pura-pura biar nggak marah gitu, langsung deketin sepeda gitu. Oh rantainya baik-baik aja atau gimana? Begitu ya. Harusnya begitu. Terus akhirnya dia kurang improv. Akhirnya, aduh, kok Wati udah di situ. Dan PDN-nya saya itu seolah-olah walaupun dia bukan pacar, bukan juga gendakan saya gampangannya ya, tapi kayak dia tuh marah nungguin saya loh. Lah wis malam, itu udah malam ya, mungkin hampir mau jatuhnya mau isya. Dia itu di bawah pohon, ada sepedanya. Saya langsung parkir, berhenti di situ, terus tak pegang tangannya, bilang, Wat, sorry Wat, maaf Wat, saya jadi nggak mikirin kamu, bukannya kayak gitu, kasihan banget ibu-ibu mau lahiran, katanya begitu. Saya ngarang, ibu-ibu mau lahiran itu darurat banget, tetangga saya udah pembukaan berapa gitulah ya. Dia ngomong, jangan bohong. Oh dia mau ke stasiun, ngerti Mas, bisa ngerti. Saya di situ mulai ada deg, kayak apa duduk begitu. Ini orang apa bukan, ada seperti itunya. Saya lihat ke bawah, ya sendalan, ya nempel. Sepedanya ya sembari ngobrol saya raba-raba begini, takutnya ngepos. Wong kemarin aja rantai asli. Ya ini sepeda beneran. Kenapa Mas? Katanya, enggak apa-apa. Kamu jangan marah sama saya. Marah sih enggak, kecewa aja. Kita kan biasa ketemu di sini. Bahkan saya itu udah nungguin kamu dari dulu. Ada kata-kata dari dulu, katanya dari dulu sih apa? Maksudnya apa? Dia cuman diam. Ya udah saya mau pulang dulu. Saya nggak marah, katanya begitu. Pulangnya biasanya kan ngulon, Jarul Jati Barangan sana ya. Saya ngapa gimana ya, di situ itu di sawah ada jalan kecil yang arah ngalor, kayak semacam setapak gitu loh Bi. Itu aneh, malam-malam sepeda itu ya mungkin ada lampunya tapi nggak hidup. Masa perempuan bisa hebat banget lah kayak atlet, dia itu bisa pakai sepeda ontel itu ke arah sawah, jalan-jalan segini lah, tanah kecil. Saya kan kelihatan begitu ya, ada rumput-rumputan kayak mau rubuh begitu, nggak jatuh, tanah-tanah begitu kan. Dan nggak ada ayunan jeglak-jegluk, nggak ada sama sekali, lempeng halus ke sana kan. Saya mulai di sini dok dik. Kalau dibilang itu hantu ya nyatanya tadi tak pegang itu nyata, sepedanya juga ada. Kalau nggak hantu, kenapa tadi ngerti kalau saya itu bawa ibu-ibu mau ke stasiun, terus nungguin dari dulu, maksudnya apa? Puyeng banget saya, puyeng banget pas waktu itu. Akhirnya saya ada hubungannya apa enggak ya sama semua yang terjadi. Istri saya itu jadi meriang-meriang, jadi kurus tapi pemarah. Itu banyak spekulasi lah saat itu. Akhirnya saya tetap kalah. Rasa sayang itu muncul lagi ketika akan marah atau curiga sama si Wati itu. Tiba-tiba wajahnya kayak kebayang lagi, dan saya itu sayang banget. Pokoknya yang lain gak peduli. Saya pulang, saya dapat duit, saya kasih istri. Tentu seperti biasa istri marah-marah, anak juga musuhin. Kalau
kalau dia itu nggak tahu yang namanya durhaka, bapaknya dipentung mungkin. Jadi kalau ibunya marah-marah, ngebantuin Bi. Nanti mertuanya juga nyeponsorin kayak gitu. Padahal saya ngasih duit, kan aneh banget ya. Terus sesekali kayak istri minta barengan bersama, ya saya nggak mau, kusut banget kayak gitu. Kayak orang nggak sampoan nggak mandi lah. Saya ini bener apa enggak ya? Padahal dia mandinya teratur, ada alat-alat cantingan macem-macem. Bodo amat, saya nolak halus, pokoknya saya nggak mau. Pas malam itu ingat saya itu malam Selasa, saya itu tidurnya itu nggak mau di kamar tapi di sofa depan, tak matiin lampunya. Entah itu mimpi atau enggak, perasaan saya itu lagi ditukari atau berantem sama istri saya, berantem hebat lah di ruang tamu itu. Pokoknya dia itu seolah-olah saya udah nggak mau lagi sama Mas Pur. Mas Pur itu jahat, Mas Pur itu ya jelek, ya perangainya nggak baik, semua dituduh sama istri saya yang saya nggak berdasar sama sekali. Saya membela anak saya, bantuin seperti biasa, mertua bantuin, bahkan tetangga-tetangga. Itu sampai mimpi apa gimana? Ya nggak tahu Mas, antara mimpi apa enggak waktu itu. Tapi posisinya rumah gelap, ruang tamu ya gelap sama kayak seperti saya berangkat tidur. Tahu-tahu mereka itu pada pergi, datanglah si Wati, itu nyabar-nyabari kayak seorang kawan, seorang sahabat yang benar-benar sayang sama sahabat yang lain lah, disapa, pegang tangannya saya sampai lupa diri. Akhirnya kami melakukan di situ, di sofa itu, melakukan saya sama dia itu nggak ada kepikiran yang namanya orang mimpi atau apa gitu ya. Itu nggak pernah saya merasakan kebersamaan seorang perempuan. Dulu juga saya badung katanya, pernah beberapa kali sama pacar melakukan itu, nggak pernah seindah itu sama si Wati itu katanya. Nah setelah itu saya bangun, kok saya mimpi begitu? Itu terus KBB bahasa semuanya, sama malah yang bangunin anak saya, bapak ngompol digituin, bapak ngompol. Bangset tangi. Gitu. Enggak orang ngompol orang. Bapak ngompol. Kayak kue ditahan-tahan tapi ngompol katanya seperti Mambune itu. njuk meneh. Mambune bereng-berengan gitu kan. Karena saya mandi masih kepikiran, kok saya mimpi kok nyata banget begini ya. Bodo amat. Akhirnya saya setelah sarapan, istri ngerayu-ngerayu, kelihatan saya tetap jelek, letak lah, baunya juga nggak enak. Saya pernah ngomong kayak gitu, dia membela diri, katanya wong wangi begini, katanya nggak enak, katanya apa. Akhirnya saya berangkat lagi, nggak ada orderan. Saya berangkat, pokoknya asal macu mobil itu, yang penting keluar rumah. Dan pas belum jauh lah dari kampung saya itu, saya ketemu sama seseorang, itu Ustadz kampung tapi udah sepuh banget, dulu pernah ngaji sama beliau itu, lagi jalan kaki, dia itu di pinggir jalan begitu ya. Nah di pinggir jalan persis kayak kalau misalnya dia itu kalau mau arah ngulon itu jalannya juga ngulon di pinggir begitu kan. Saya apal persis dari bentuk tubuhnya. Akhirnya saya mepet, saya klakson sedikitin gitu, dia berhenti. Saya buka kaca yang sebelah kiri, badai pundi katanya begitu. Saya ngomong begitu, lampah meriku, tapi nenggoni angkot nggak ada yang lewat katanya. Dari kulo ikut saya, masuklah. Nggak apa-apa, nggak ngerepotin, nggak apa-apa, masuk aja. Baru saya geng begini duduk begitu, dia langsung nengoknya ke belakang Ustadz tersebut, Mas Ayung. Nengok ke belakang maksudnya ada sesuatu atau gimana? Ya dia kan orang pintar mendeteksi. Nyengir ke arah saya, seakan-akan mau ngomong sesuatu tapi nungguin dari saya. Saya diam-diaman, asem, saya mau dihakimi nih pasti seperti itu kan. Akhirnya, kenapa Tet? Nyengir dari tadi. Enggak, wiswe, katanya seperti itu. Wiswe itu udah lama gitu ya bahasa sininya. Udah lama apa Tet? Kamu udah lama pacaran karo wadon gue. Pacaran sama perempuan itu. Perempuan yang mana Tet? Saya nggak pacaran, saya kan udah punya istri. Halah, kayak jogong nang buri, nengkreng, ayu nemen katanya. Itu duduk di belakang, nengkreng cantik banget katanya seperti itu. Mending Tet, mending apa Tet? Mending lambine abang, katanya bajunya merah, bagus, orangnya cantik, pantesan. Ya duitnya kon akeh katanya. Kok dikuliti semua katanya, saya duitnya banyak, dibantuin sama dia. Tet, jangan bercanda Tet,
Saya itu takut dari kemarin-kemarin. Saya buka semua sama Ustadz itu yang saya rasakan keanehan-keanehan, keganjilan. Ya wis, saya itu waktunya luang banyak. Ki bocah daterna yuk. Yang di belakang dianterin. Rumahnya mana, Tet? Anu wit-witan pinggir jalan katanya. Pohon-pohonan pinggir jalan deket tebu itu. Tempat nongkrong lah. Tempat nongkrong itu dibalikin Ustadznya sendiri yang buka pintu belakang. Boleh. Mudun. Berarti. Mudun. Bangsat, mambu. Mudun, nak wis nak mudun. Ya sedulur aku katanya. Ini sedulurnya saya, ini murid saya, jangan digangguin no. Orang bisa primen katanya begitu. Saya nggak tahu ngomong apa, yang jelas kayak orang. Si itunya nggak ngelihat ya? Ya lihat, katanya itu turun terus ngomong sendiri. Iya nggak mau ke primen katanya, nggak mau gimana ya harus mau. Panjeluk gelut-gelutan katanya mau ngajak perang katanya seperti itu. Ya perangnya nanti, saya masih pagi mau ngazab dulu katanya begitu, mau kerja dulu. Emang bisa perang kayak gitu? Bisa ditunda. Ya? Ditunda ya. Akhirnya dipaksa turun, dia baca-baca apa turun. Saya itu kayak ngerasa entah saya udah teryakini bahwa itu yang ikut saya, yang ketemuan saya ternyata bukan manusia. Tapi bukannya saya itu merasa bersalah atau merasa gelo gitu ya, nyesel, saya kayak udah terpengaruh, jadi malu pengen berantem sama Pak Ustadz loh, bisa bener-bener belain, tuh jangan begitu kasihan, padahal nggak ngeliat, katanya, saya nggak ngeliat, tapi Ustadz yang ngomong kayak gitu mau berantem mau apa, saya itu malah nggak terima, tuh jangan kayak gitu, kalau wis kepangan katanya kamu udah kemakan, apalagi kamu sudah berhubungan, kamu udah kayak suaminya katanya begitu. Angel loh pur nguculane, susah, melepasinya susah. Akhirnya saya, kalau situ udah selesai urusan sama saya, mau dianterin ya ayo, kalau turun di sini juga nggak apa-apa. Jadi kayak saya mulut nggak kekontrol mas, nggak kekontrol, saya marah-marah sama ustadznya. Ya wis mana bocah nom katanya, kalau kamu lagi belum wawuh katanya, belum srek, belum dong pikirannya, ya udah sana. Saya kayak angkot kata itu, ada angkot, ada nyebrang ustadznya. Berarti kayak saya kalau sekarang udah waras ya, ustadz mau ke sana, saya boncengin kemari lagi, malah saya ngerjain ustadz. Jadi dia itu akhirnya naik angkot lagi, dia arah ke sebaliknya lagi. Saya tuh di situ ngelamun ya, kok bisa begitu? Kenapa saya marah-marah sama Pak Ustadz? Tahu-tahu lagi kayak gitu, Mas. Aku itu nggak bakalan jauh sama kamu, dalam bahasa Jawa, nggak bakalan lepasin kamu. Kita udah suami istri katanya begitu, Bi. Anak suarane laka wujudnya, nggak ada wujudnya. Kamu siapa di belakang? Kamu berarti selama ini kamu adalah setan. Bukan setan, saya cuman temennya kamu, saya nungguin. Sejak kapan? Sejak kamu kecil katanya. Katanya dulu itu, ingat apa enggak, dulu kamu juga pernah nulungin saya di sini katanya. Lagi nyari tebu sama bapaknya, Bi. Katanya dia sama neneknya, terus nggak bisa ngangkat tebu, kepikulan neneknya itu dibantu katanya. Kapan lagi kamu kecil? Saya pernah diinget-inget, dilalai saya inget, tapi itu nggak ada bocah kecil seumuran saya, adanya perumahan cantik. Allah, baru inget ternyata perempuan ini perempuan yang sama, Bi. Nenek-nenek sama perempuan yang sama itu. Wajahnya, pakaiannya mirip. Karena saya itu mobil tak tinggal, bener-bener mobil tak tinggal, dikunci mas. Ora, bodo amat, saya bruk, langsung saya ngadang angkot. Saya ngejar, pokoknya Pak Ustadz itu arahnya kemana, kira-kira kemana gitu kan. Ketemu, di dalamnya ketemu, mobil saya tinggal, pokoknya saya pengen bahasanya diruqyah, dibenerin, ini nggak beres, ini nggak beres. Itu katanya undi merek, katanya. Gitu loh, jadi memanfaatkan situasi seperti itulah. Pas cerita sama saya, Pak beli bineng, penting laris kayak gitu kan. Enggak, katanya paling bahaya istrinya itu nanti kena imbasnya. Kena imbasnya. Okay. Itu aja sih. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Ternyata itu tadi ya, kundi merah, kundi kuning, kundi krem, Tosca atau itu belum ada ya. Belum ada. Terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Semoga terhibur dengan cerita dari Mas Purwono. Ada Purwono, ada Mas Purwanto, itu satu orang. Namanya Mas Purwanto Purwono gitu ya. Betul. Jadi sama aja. Itu aja, terima kasih banyak Bro Ayung, terima kasih. Kawan-kawan di rumah terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.